Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurniawan dari kelas 4 PGSD 2022 dengan NIM 2260247. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran PKN SD. Sebelum memasuki materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan mampu 1. Memahami pengamalan sila pertama dan sila kedua. Tujuan kedua, mampu mempraktikkan perilaku terpuji berterima kasih, meminta maaf, bersyukur, dan mendoakan orang lain. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan secara khusus membahas mengenai 4 perilaku terpuji yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji yang pertama yaitu bersyukur. Perilaku terpuji yang kedua yaitu berterima kasih. Perilaku terpuji yang ketiga yaitu meminta maaf. Perilaku terpuji yang keempat yaitu mendoakan orang lain. Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya ya. Oleh karena itu, kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur merupakan perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas dan juga sabar. Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup kita. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan kebalikannya adalah orang yang tidak mau bersyukur. Orang yang tidak mau bersyukur disebut juga dengan orang yang sombong. Berikut ini adalah cara untuk bersyukur. Yang pertama, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, membagikan ilmu yang kita miliki. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh. Bersyukur merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berlambangkan sebuah bintang. Orang yang pandai bersyukur akan dicintai oleh Allah dan disukai oleh teman-teman. Terima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Nah, adik-adik, kepada siapa aja sih kita itu harus berterima kasih? Nah, yang pertama, kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain dari berterima kasih ini adalah bersyukur. Yang kedua, kita harus berterima kasih kepada tumbuhan, karena tumbuhan itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang ketiga, ada kita berterima kasih kepada hewan. Hewan juga pun sama seperti tumbuhan memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Dan yang keempat adalah berterima kasih kepada manusia. Kita harus saling berterima kasih kepada sesama manusia juga. Berikut ini adalah cara berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kita harus selalu mengucapkan hamdalah. Yang kedua, kita harus selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita harus selalu berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Yang keempat, kita harus selalu tersenyum. Yang kelima, kita membagikan ilmu yang kita miliki. Yang keenam, kita menjaga kesehatan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah cara berterima kasih kepada manusia. Yang pertama, mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Yang kedua, saling memberikan hadiah, baik harta ataupun benda. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Yang keempat, mendoakan hal baik untuk orang lain. Nah, yang berikutnya adalah cara berterima kasih kepada tumbuhan. Yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, menyiram tumbuhan dengan air secukupnya. Yang ketiga, menempatkannya di tempat yang memiliki sinar matahari. Yang keempat, memberikan pupuk. Yang kelima, menyemprot dengan cairan anti hama. Yang keenam, tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Nah, dan yang terakhir adalah cara berterima kasih kepada hewan. Yang pertama, menyayangi hewan tanpa menyiksanya. Yang kedua, memberikan makan dan juga minum. Yang ketiga, memberikan tempat tinggal yang layak untuk dihuni oleh hewan tersebut. Yang keempat, mengobati dan merawatnya apabila hewan tersebut sakit. Yang kelima, menjaga kesehatan hewan dengan rutin membersihkan kandang tempat ia tinggal dan juga membersihkan badannya agar tetap terawat.
Perilaku berterima kasih merupakan pengamalan dari sila ke-1 dan juga sila kedua Pancasila. Sila ke-1 dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi, entah itu keluarga, tetangga, maupun teman-teman kita yang tentu berkarakter berbeda-beda. Adapun cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan meminta maaf. Orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf saat berbuat kesalahan adalah orang yang pemberani. Kira-kira cara meminta maaf yang baik itu gimana sih? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah cara meminta maaf yang baik. Yang pertama, ucapkan kata permintaan maaf. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, tidak mencari alasan. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain. Yang kelima, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa kita harus meminta maaf? Karena dengan kita meminta maaf, maka hati ini akan terasa lega dan lapang, dan hubungan kita dengan sesama akan tetap terjalin dengan baik. Perilaku meminta maaf merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Dalam mendoakan orang lain, kita hanya diperbolehkan untuk mendoakan yang baik-baik saja ya. Misalnya, saat teman kita mendapatkan sebuah musibah, kita doakan supaya dia diberikan ketabahan. Jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita dilarang untuk mendoakan hal buruk untuk orang lain. Mendoakan orang lain termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi, jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan untuk orang lain ya, karena keburukan tersebut akan kembali pada diri kita. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bersikap baik sangat dianjurkan. Kita bersikap baik kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dengan bersikap baik akan memberikan kebahagiaan untuk hidup kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari diri saya sendiri maupun dari materi yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.